Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. 3 kelompok tani di Kutai Timur berunjuk rasa menuntut pembayaran ganti rugi lahan pertanian yang kini sudah berubah menjadi jalan. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah memastikan jumlah beras dari produsen dengan mutu rendah bertambah. Ratusan anak-anak dari puluhan taman kanak-kanak di Samarinda mengikuti pawai dengan berbagai seragam unik. Sebuah rumah milik warga dan sebuah tempat ibadah di Kampung Muara Bunyut, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat kondisinya rusak berat. Ini setelah bangunan tersebut terseret pergeseran tanah akibat diterjang longsor. Selain kedua bangunan tersebut, terdapat 2 rumah lain yang ikut terdampak. Petugas yang di lapangan terus memberi imbauan kepada warga agar selalu waspada saat berada di lokasi kejadian. Kawasan Jalan AM Sangaji, Sungai Pinang, Samarinda digerebek Badan Narkotika Nasional Provinsi Kaltim. Dari tempat ini puluhan warga yang diduga hendak membeli narkoba diringkus. Hanya saja petugas gagal menangkap para pengedarnya yang sudah lebih dulu kabur sebelum petugas tiba. Seorang wanita bersama 2 pria yang digelandang polisi di Polresta Samarinda ini merupakan komplotan pengedar narkoba jenis sabu-sabu. Dari tangan mereka disita ratusan bungkus sabu-sabu dalam paket kecil serta 2 kg sabu-sabu dalam paket besar. Kini para tersangka terancam hukuman 20 tahun hingga seumur hidup. Pengemudi aplikasi Maxim untuk roda 2 dan 4 yang jumlahnya ratusan orang ini berkumpul di Stadion Segiri, Samarinda. Aksi ini dilakukan sebagai buntut penyegelan kantor Maxim oleh pemerintah Provinsi Kaltim. Mereka meminta agar segel tersebut dibuka karena menyebabkan para pengemudi kehilangan penghasilan. Puluhan pelaku kejahatan yang diringkus polisi digelandang ke Mapolresta Samarinda untuk gelar perkara. Kapolresta Samarinda menyebut para pelaku ini diringkus di sepanjang bulan Juli 2025. Total 34 laporan yang berhasil diungkap. Dari jumlah tersebut terbanyak adalah perkara pencurian termasuk pencurian sepeda motor. Upaya memadamkan sisa-sisa kebakaran di rumah makan cepat saji dan toko pakaian di Jalan Gerilya, Sungai Pinang dilakukan petugas dan relawan damkar. Salah satu pekerja di rumah makan menyebut awal kobaran dari bagian dapur dan terus meluas. Mereka menduga kebakaran ini bermula dari kebocoran tabung gas. Salah satu rumah warga di Gang Waru 5 Sebengkok, Tarakan rusak akibat longsor di sebelah rumahnya. Penghuni rumah menyatakan peristiwa itu diketahui saat membuka pintu. Aktivitas seperti itu biasa dilakukan saat pagi hari. Namun setelah membuka pintu, mereka mendengar retakan dan gemericik air. Tak lama setelahnya disusul ambrolnya tanah perbukitan.
Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah atau DPP KUKM Kaltim memastikan jumlah produsen beras dengan mutu rendah semakin bertambah. Kondisi tersebut terkuak saat dinas ini menyampaikan rilisnya pada Kamis siang. Kepala Dinas PPK UKM Kaltim menyebut, pada kajian kedua ini, sebanyak 10 contoh beras dari 10 produk yang mereka teliti. Dengan begitu, sudah 17 contoh beras yang mereka teliti. Dari jumlah tersebut, sebagian dipastikan tidak sesuai standar, sedang sebagian lainnya memenuhi kualitas yang diinginkan. Ya, hari ini kita press conference untuk lanjutan hasil pengujian beras yang sudah kita lakukan hari kemarin. Press conference pertama ada 7 sampel beras yang kita rilis, kemudian hari ini ada 10 sampel beras yang kita rilis hasil pengujiannya. Dan dari 17 ini ada beberapa yang sudah sesuai dengan ketentuannya dan ada beberapa merek juga yang belum sesuai dengan ketentuannya. Bapak Ibu sekalian, Hasil pengawasan ini selanjutnya dilaporkan ke pemerintah pusat. Mereka juga akan memberi peringatan kepada distributor beras agar tidak lagi menjual beras di bawah standar. Sementara beras yang tidak sesuai standar tidak ditarik dari pasar dengan alasan untuk menjaga ketersediaan beras di pasaran. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda.